Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Muhammad Airas dari Prodi Manajemen Kelas B semester 2 dengan nomor induk mahasiswa 289215037. Nah, kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Statistik Bisnis dengan dosen pengampu Pak Hendra Permadi STMM. Nah, di dalam statistik bisnis ini, saya akan mencoba menguraikan beberapa soal untuk menunjang ujian akhir semester 2. Di dalam soalnya itu, yang pertama, diketahui tabel perkembangan komoditi tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut. Nah, kita lihat tabelnya komoditi tabel A sampai dengan tabel E. Di tahun 2019 ada harganya, di tahun 2019 juga ada kuantitasnya, lalu di tahun 2020 ada harga juga, dan juga ada kuantitas. Nah, kita lihat ya, di tabel A harga di tahun 2019 ada 300, di tahun 2019 kuantitasnya ada 45, lalu di tahun 2020 harganya ada 325, di tahun 2020 kuantitasnya ada 50, dan seterusnya sampai dengan tabel E. Nah, di sini ada pertanyaannya, berdasarkan tabel di atas, hitung indeks tahun 2020 dengan tahun dasar 2019 dengan model indeks Lairspers atau IL atau indeks PASHE atau IP atau indeks Drobis atau ID dan indeks Fisher atau IF dan indeks Marshall Edgeworth atau IME. Nah, kita akan mencoba untuk menguraikan jawabannya. Nah, di tabel A ada berapa indeks Lairspers-nya atau IL-nya itu, yaitu kita lihat rumusnya. IL sama dengan stigma HT dikali KT per stigma HO dikali KT dikali 100 sama dengan 103 dikali 425 dibagi 97 dikali 50 dikali 100 sama dengan 106,57. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini kita lihat rumusnya. Nah, ini kita udah tahu jawabannya. Kita kasih tanda merah. Jadi kita udah ketahuan, jadi nilai indeks Lairspers-nya itu 106,57. Jadi nilai indeks Lairspers atau IL adalah 106,57. Ini menunjukkan bahwa harga komoditi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 telah meningkat sebesar 6,57%. Nah, lalu yang ke B-nya, indeks PASHE atau IF. Nah, kita lihat rumusnya dulu. IP sama dengan stigma HT dikali KT dibagi stigma H0 dikali KT dikali 100 sama dengan 113 dikali 775 dibagi 106 dikali 700 dikali 100 sama dengan 106,63. Nah, kita tandain ya di sini ya. Kita kasih warna merah karena sudah ketahuan. Jadi untuk indeks pasiennya adalah 106,63. Jadi nilai indeks PASHE atau IF adalah 106,63. Ini menunjukkan bahwa harga komoditi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 telah meningkat sebesar 6,63%. Lalu untuk pertanyaan yang C adalah berapa indeks drop base-nya atau ID. Nah, kita lihat ya. Untuk C-nya itu yaitu kita lihat rumusnya. ID sama dengan IL ditambah IP dibagi 2 sama dengan, nah kita IL-nya tadi udah ketahuan ya, yaitu 106,57 ditambah IP-nya tadi sudah ketahuan juga 106,63 ditambahin dibagi 2. Jadi totalnya itu ada 106,63
Nah, kita tandain juga ini untuk warna merah. Karena sudah ketahuan indeks drobisnya itu yaitu 106,6. Jadi nilai indeks drobis atau ID adalah 106,6. Ini menunjukkan bahwa harga komoditi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 telah meningkat sebesar 6,6%. Lalu untuk D-nya itu adalah indeks Fisher atau IF. IF-nya itu yaitu akarnya itu kita lihat rumusnya, akar dari IL kali IP sama dengan, nah kita lihat ya, rumus IF itu adalah akar dari IL dikali IP. Nah tadi kita lihat dari akar IL-nya itu kita lihat ya dari tadi ya, sudah ada angkanya. Jadi akar 1136 dikali 356 sama dengan 106,6. Jadi untuk indeks Fisher-nya adalah 106,6. Kita kasih tanda merah juga karena sudah ketahuan hasilnya. Jadi nilai indeks Fisher atau IF adalah 106,6. Ini menunjukkan bahwa harga komoditi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 telah meningkat sebesar 6,6%. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, kita lihat untuk jawaban yang indeks Marshall Edgeworth atau IME ya. Jadi pertanyaan yang pertama itu berapa indeks Marshall Edgeworth-nya itu, yaitu rumusnya IME sama dengan stigma HT dikali KO ditambah KT dikali 100 sama dengan 217 dikali 200 dikali 100. Jadi totalnya itu 106,6. Nah, jadi nilai indeks Marshall Edgeworth atau IME adalah 106,6. Ini menunjukkan bahwa harga komoditi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 telah meningkat sebesar 6,6%. Nah, itu untuk soal yang pertama ya. Lalu kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini diketahui ramalan jumlah tamu hotel ABC tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Nah, kita lihat tabel yang berikut. Nomor 1 sampai dengan tabel 6 ya. Di nomor 1 kita lihat tahun 2015 ada jumlah tamu 465. Nah, di tabel nomor 2 ada tahun 2016 jumlah tamunya ada 445. Di baris yang 3 di tahun 2017 atau jumlah tamunya ada 470. Lalu di tabel yang keempat di tahun 2018 jumlah tamunya 385. Di tabel yang kelima dengan tahun 2019 dengan jumlah tamu 395. Lalu di nomor 6 di tahun 2020 jumlah tamu ada 350 ya. Kita lihat tabel ini ya. Kita sudah lihat di tabelnya sebagai berikut ya. Nah, tabel ini kita lihat. Nah, pertanyaannya dari data tersebut, buatlah ramalan penjualan di tahun 2025 dengan menggunakan metode semi rata-rata dan kuadrat kecil. Nah, kita akan mencoba menguraikan jawaban dari soal nomor 2. Nah, kita lihat ya, tadi ditanyakan metode semi rata-rata. Kita buat tabel seperti tadi ya di nomor 1 sampai nomor 6, tahunnya juga sama, jumlah tamunya juga sama. Nah, kita hanya menambahkan X rata-rata dan di tabel yang kedua X K1 dan X K2. Nah, kita buat tabel seperti ini ya. Nah, yang tadi ini kita pindahkan ya. Untuk jawabannya tabel yang ini sudah ketahuan tabel dari pertanyaannya. Nah, lalu kita tambahkan untuk tabel ini. Nah, ini di tabel X rata-rata K1 kenapa ini isinya 460? Nah, karena di tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 jika X rata-ratanya itu ada di tengah di antara 2017 dan
18. Nah, jadi di tahun 2015 dan tahun 2017 di jumlah tamu rata-ratanya itu ada 460 ya. Di sini nih kita pisahkan ada 460. Kita tandain dengan warna kuning. Nah, lalu di X rata-rata untuk K2, kenapa ini 377? Karena dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, X rata-ratanya itu ada 386, 395, 350 jika di rata-ratain, maka X2-nya itu adalah 377. Nah, ya. Kita ambil dari sininya ya, di barisan nomor 3 dan 4 ya, dibagi 2. Jadi ini rata-ratanya kita ambil tengahnya saja. Lalu untuk X K1 adalah -1, lalu kosong, lalu 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan di X K2 ini ada kebalikannya dari X K1. Kita balikin ya, dari sini nih ya. Dari X K1, kita tandain warna peach. Nah, untuk pengisian K2-nya itu kita dibalikin dari warna peach ini ke atas ini nih. Dari 4 jadi -4, 3 jadi -3, lalu 2 -2, 1 ke 1. Nah, kita di kebalikannya nih yang di tabel putih ini. Nih, yang tabel putih ini tinggal kebalikannya untuk warna biru tua. Lalu kita rumus Y aksen sama dengan X rata-rata ditambah B dikali X. Sedangkan B-nya itu sama dengan 377. Nah, tadi kita sudah ketahuan ya, 377 dikurangin 460. Jadi K2 dikurangin K1, jadi 377 dikurangin 460 dibagi 2019 sampai dengan dikurangin 2016 ya. Kita lihat kenapa ini 2019 sampai 2016. Nah, karena dari tengahnya 2015 dan 2017 adalah 2016 ya. Nih kita tandain yang warna merah. Nah, lalu 2019 ini kan dari 2000 pertengahan, rata-rata dari 2018 dan 2020 adalah 2019. Nah, sedangkan dikurangin 2016-nya itu dari rata-rata 2015 dan 2017 adalah 2016. Jadi disubstitusikan jadi 377 dikurangin 460 sama dengan -83. Lalu 2019 dikurangin 2016 adalah 3. Jadi -83 dibagi 3 sama dengan -27,6. Jadi kita ketahuan ya, B-nya itu adalah -27,6. Nah, ditandai merah ya. Lalu tadi ditanyakan K1 Y aksen 2025 sama dengan 460 ditambah min 27,6 dikali 9 sama dengan 460 dikurangin 248,4 sama dengan 211,6. Jadi untuk Y aksen 2025 sudah ketahuan adalah 211,6. Nah, sedangkan untuk kuantitas 2-nya, ya aksen 2025 sama dengan 377 ditambah min 27,6 dikali 6 sama dengan 377 dikurangin 165,6 jadi 211,4. Jadi kuantitas di 2 Y aksen 2025 adalah 2011,4. Jadi sudah ketahuan ya untuk jawaban soal nomor 2. Nah, lalu untuk yang ke B-nya itu, untuk soal yang ke B-nya itu berapa metode kuadrat kecil? Nah, kita seperti biasa, tabel yang tadi yang di soal kita pindahkan seperti ke sini ya. Nih. Nih di biru muda kita kasih tanda ya, kita pindahkan lalu kita pindahkan
X, lalu X rata-rata, lalu X dikali Y. Ya, kita di sini udah ketahuan ya hasil-hasilnya. Jika sudah ketahuan, kita tandain dengan warna kuning. Lalu dari tahun 2015 sampai dengan 2020 kita jumlahin stigmanya. Dari jumlah tamu kita jumlahin ada 2.511 ya. Lalu untuk X-nya ada kosong, ada X rata-rata totalnya ada 70, sedangkan X dikali Y totalnya ada min 809. Nah, lalu untuk rumusnya ada A sama dengan stigma Y dibagi N. Dan untuk B-nya itu stigma X dikali Y dibagi stigma X kuadrat. Jadi Y aksen sama dengan A ditambah B dikali X. Untuk itu untuk rumusnya. Untuk rumus di dalam metode kuadrat kecil. Ya. Lalu kita lihat cari untuk A-nya itu sama dengan 2.511 dibagi 6 sama dengan 418,5. Karena dari 2015 ini kita sudah ketahuan dari total dari jumlah tamu Y ya. Nah, dari sini ya. Nih dari sini ketahuan 2015 jumlah tamu ditotalin ada 2.511. Nah, kita pindahin di A-nya itu 2.511 dibagi 6 sama dengan 418,5. Jadi A-nya sudah ketahuan 418,5. Lalu di B-nya itu sama dengan min 809 dibagi 70 sama dengan min 11,56. Ini min 809 dilihat dari total X dikali Y, totalnya itu ada min 809 dibagi X rata-rata 70. Kita pindahin ke sini ya. Nih, jadi di B-nya itu min 809 dibagi 70 sama dengan min 11,56. Jadi sudah ketahuan ya untuk B-nya. Lalu di Y aksen 2025 sama dengan A ditambah B dikali X ya. Jadi A-nya sudah ketahuan 418,5 dan untuk B-nya min 11,56. Jadi 418,5 ditambah min 11,56 dikali 15. Jadi totalnya 418,5 dikurangi 173,4. Jadi hasilnya 245,1. Jadi Y aksen 2025 sudah ketahuan hasilnya 245,1. Itu untuk soal jawaban nomor 2 di dalam metode kuadrat kecil ya. Lalu kita bahas untuk soal ketiga. Diketahui tabel volume penjualan barang PT ABC tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Nah, kita lihat tabelnya dulu ya. Tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Di tahun 2014 untuk penjualannya ada 300. Di tahun 2015 ada penjualan 290. Di tahun 2016 tabel ada 350. Di tahun 2017 tabel ada 285. Sedangkan di tahun 2018 penjualan ada 325. Lalu di tahun 2019 ada penjualan 345. Di tahun 2020 ada penjualan sebanyak 360. Kita tandain ya. Nih, tabelnya sudah keisi. Lalu pertanyaannya, hitunglah peramalan volume penjualan pada tahun 2025 menggunakan kuadris. Apakah tepat jika peramalan menggunakan metode ini? Nah, kita akan mencoba menguraikan jawabannya di soal nomor 3. Nah, tabel yang tadi kita pindahin seperti biasa. Ya, untuk tabelnya kita pindahin, kita hanya menambahkan X, lalu X dikali Y, lalu ada X kuadrat, lalu X kuadrat dikali Y, lalu X persegi. Nah, kita lihat di sini ya, hasilnya sudah ada. Kita tandain, kan hasilnya sudah ada. Ya. Kita tandain warna merah.
Nah, untuk stigmanya itu di total eh, penjualannya itu ada 2.255 ya. Lalu di total X-nya itu ada kosong, di total di X kali Y ada 265 dari totalnya, lalu ada X kuadrat totalnya ada 28, lalu di X kuadrat dikali Y totalnya ada 9.155, lalu di X persegi totalnya ada 196, lalu Y kuadrat sama dengan A ditambah B dikali X ditambah C dikali X kuadrat. Nah, kita coba menjawab dari untuk rumus A, yaitu stigma Y dikali stigma X persegi dikurangin stigma X persegi dikali Y dikali stigma X persegi dibagi N stigma X persegi dikurangin stigma X kuadrat kali kuadrat ya. Jadi totalnya itu adalah jika disubstitusikan adalah 2255 dikali 196 lalu dikurangin 9155 dikali 28 dibagi 7196 dikurangi 28 persegi sama dengan 441 kali 980 dikurangin 256340 dibagi 1372 dikurangi 784 lalu hasilnya 185 kali 640 dibagi 588. Jadi hasilnya itu untuk A yaitu 315,7. Lalu untuk B-nya itu untuk rumusnya stigma ini nih untuk rumus B-nya stigma X persegi dibagi stigma S kuadrat. Jadi hasilnya itu jika disubstitusikan 265 dibagi 28 maka hasilnya 29,46. Jadi untuk B-nya sudah ketahuan 9,46. Nah, untuk C-nya itu rumusnya itu adalah N stigma X kuadrat kali Y dikurangin stigma X kuadrat dikali stigma Y dibagi N stigma X persegi dikurangin stigma X kuadrat kali kuadrat ya. Jadi jika disubstitusikan maka ini yang ditandain 7 dikali 9155 dikurangin 28 dikali 2255 dibagi 7 kali 196 dikurangi 28 kuadrat, maka hasilnya 64085 dikurangin 63140 dibagi 1372 dikurangin 784. Maka hasilnya 945 dibagi 588 maka hasilnya 1,6 ya. Untuk C-nya sudah ketahuan 1,6. Untuk B-nya sudah ketahuan hasilnya 9,46. Untuk A-nya sudah ketahuan 135,7. Jadi Y aksen 2025 rumusnya A ditambah B dikali X ditambah C dikali X persegi kuadrat. Jadi hasilnya 135,7 ditambah 9,48 dikali 8 ditambah 1,6 kali 8 persegi. Maka hasilnya 135,7 ditambah 75,68 ditambah 102,4 maka hasilnya 493,78. Jadi sudah ketahuan di nomor 3. Lalu untuk pertanyaan soal nomor 4. Suatu universitas memperkirakan mahasiswa yang akan drop out 10% pada semester 8. Carilah probabilitas dari 20 mahasiswa yang dipilih secara acak dari sejumlah besar mahasiswa tersebut kurang dari 8 yang akan drop out. Nah, ini untuk pertanyaannya. Ya, untuk soal nomor 4. Nah, kita akan mencoba menguraikan jawaban nomor 4. Kita lihat dulu ya. Rumusnya P-nya 0,1, Q-nya 0,9, N-nya sama dengan 20, lalu P sama dengan R lebih dari 8. Nah, untuk
Rumusnya itu adalah P R lebih dari 8 sama dengan P kosong dikali kosong ditambah P kali 1 ditambah P kali 2 eh, ditambah P kali 8, maka hasilnya 2086. Nah, ini untuk jawaban dalam uraian soal nomor 4. Mungkin itu untuk beberapa soal yang dikasih untuk penunjang ujian akhir semester 2. Jawabannya sudah saya uraikan dari soal 1 sampai dengan soal 4. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.